materi kali ini kita belajar tentang pembagian aljabar. Kalau kita belajar tentang pembagian aljabar, kita sebenarnya bisa padankan dengan pembagian biasa. Jadi misalnya kita punya pembagian biasa yang katakanlah kita mau membagi 25, kita bagi dengan 6. Nah, kalau kita mau nyari tahu pembagian yang paling dekat dengan 25, berarti seharusnya 6 ini dikali dengan 4, sehingga dia itu ada sisa 1. Nah, ini dikurangi, ini itu namanya adalah sisa. Ini sisa, ini namanya adalah pembagi. Yang 4 ini namanya adalah hasil bagi. Terus kemudian yang 25 ini namanya adalah yang dibagi. Jadi kalau misalkan kita tulis dalam bentuk pembagian, boleh 25 kita bagi dengan 6, berarti artinya adalah hasil baginya itu 4 dan sisanya itu adalah 1. Atau kadang-kadang kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk pecahan campuran, kita tulisin dia sebagai 4 1/6. Nah, kita bisa menuliskan dalam bentuk lain, yaitu adalah 25, kalau misalkan ini kita kali 6 semua, sebenarnya kita akan mendapatkan bentuk yang sekarang ini. Kalau kita kali 6, berarti kita punya 4 dikali sama 6 ditambah sama 1. Yang ini kita tulisin dia sebagai yang dibagi. Terus 4 ini kita tulisin dia sebagai hasil bagi. Posisi 4 dan 6 kita tulis dalam bentuk terbalik, nggak masalah ya. Yang 6-nya ini adalah pembagi. Terus kemudian 1-nya ini adalah hasil bagi. Jadi cara penulisan umumnya itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktek untuk pembagian aljabar. Kalau kita mau membagi aljabar, berarti yang kita bagi itu adalah yang kita cocokkan itu adalah pangkat tertingginya. Jadi kita harus tulis dalam bentuk pangkat tertinggi, terus kemudian yang lebih rendah dan yang lebih rendah lagi. Nah, kita cocokin antara ini dengan ini. Jadi supaya dari X berubah menjadi X kuadrat, berarti kan kita harus kali dengan X. Nah, kemudian kita kali 1, kita kali ini 1, terus kemudian ini kita kali juga. Berarti kita akan mendapatkan X kuadrat minus X. Nah, untuk pembagian bersusun ini, langkah berikutnya adalah dikurangi ya. Jadi kalau misalkan kita kurangin, maka kita akan mendapatkan minus X ditambah sama 5. Terus kemudian dari sini kita mau bikin jadi seperti ini. Minus X, berarti di sini harus dikali dengan min 1, sehingga kita bisa mendapatkan minus X ditambah sama 1, kalau misalkan kita kurangi, maka kita akan mendapatkan hasil 4. Jadi hasil baginya kita bisa tulis dia sebagai X min 1, sisanya kita bisa tuliskan dia itu adalah 4, ini adalah sisa. Jadi kalau misalkan kita tulisin pembagiannya itu dalam bentuk panjang, kita bisa tuliskan kayak gini, yang dibagi minus 2X ditambah sama 5 adalah pembagi adalah X min 1, hasil bagi adalah X min 1 ditambah sama sisa. Nah, sekarang kalau kita mau ingin tahu apakah kerjaan kita benar atau enggak, kita buka lagi. Ini kita kaliin, berarti X kuadrat. Ini kita kaliin, minus X. Terus kemudian ini kita kaliin juga, minus X ditambah sama 1 ditambah sama 4, nah kita mendapatkan hasil yang sama. Berarti maksudnya pembagian kita sudah betul. Jadi ini caranya. Sekarang meningkat ke bentuk yang agak susah sedikit. Sama caranya, kita harus bikin bentuk polinomial ini urut dari pangkat tertinggi sampai pangkat rendah. Terus kemudian kita cocokin 2X mau ke X pangkat 3. Berarti kita harus kaliin dengan setengah X kuadrat. Ya kan, kalau misalkan kita punya 2X dikali sama berapa, hasilnya mau ke X pangkat 3, berarti ini kita harus ilangin dengan dikali setengah, terus kemudian ini harus dikali dengan X pangkat berapa, supaya dia muncul X pangkat 3, yaitu adalah setengah X kuadrat. Sekarang kita kaliin ya, X pangkat 3 minus setengah X kuadrat, terus kemudian kita kurangin. Kalau bingung ditulis biasa aja ya, minus 2X kuadrat dikurangi dengan min setengah X kuadrat, berarti kan dia jadi tambah. Berarti di sini adalah minus 3/2X kuadrat minus 5X. Nah, sekarang dari 2X kita mau kaliin dia dengan siapa yang hasilnya bisa min 3/2X kuadrat, yaitu adalah minus 3/4X. Nah, sekarang kalau kita kaliin, berarti hasilnya adalah minus 3/2X kuadrat, terus kemudian ditambah dengan hasil kali ini. Ini kan kita harus kaliin, berarti 3/4X dikurangin
Nah, kalau kita butuh coret-coret ditulis min 5x dikurangi dengan 3/4x. Kalau kita samain nyebut per 4, berarti di sini kita punya 20x dikurangi 3x, berarti adalah minus 23x per 4. Tulis di sini 23x per 4. Nah, ini turunnya satu-satu ya. Ini kan turunnya 1, udah. Terus kemudian ini sekarang turun ke bawah. Plus 6. Nah, sekarang kita cari perkalian dari 2x. Kita mau bikin dia supaya jadi min 23/4x. Ya, makin lama pecahannya makin banyak ya. Berarti di sini harus kita kaliin dengan minus 23/8. Jadi hasilnya adalah minus 23x per 4. Di sini jadi plus 23/8. Nah, sekarang baru kita kurangi. 6 mau dikurangi dengan 23/8. 6 itu kita bisa tulisin sebagai 48. Kita kurangi dengan 23. Berarti hasilnya adalah 25/8. Nah, itu adalah sisanya. Jadi kita bisa tulis sisanya di sini 25/8. Hasil baginya adalah setengah x kuadrat dikurangi dengan 3/4x dikurangi dengan 23/8. Kalau kita tulis pembagiannya dalam bentuk panjang, berarti caranya gini. Yang dibagi, x pangkat 3 min 2x kuadrat min 5x tambah 6, sama dengan pembagi, yaitu adalah 2x min 1, dikali dengan hasil bagi, yaitu adalah setengah x kuadrat minus 3/4x dikurangi sama 23/8 ditambah dengan sisa, yaitu adalah 25/8. Nah, sisa ini cirinya adalah pangkatnya dia, ini kan adalah x pangkat 0 kan, itu lebih kecil daripada ini. Jadi kalau misalkan dia itu masih pangkatnya itu masih sama atau lebih tinggi, berarti proses pembagian bersusun kita belum selesai. Nah, karena di sini itu ini pangkatnya pangkat 0, x pangkat 0, ini x pangkat 1, berarti prosesnya itu sudah selesai. Sekarang kita coba untuk pembagian yang pangkatnya lebih tinggi. Di sini adalah pembaginya adalah pangkat 2 yang mau dibagi pangkat 4. Caranya sama, kita harus cocokin agar supaya x pangkat 2 ini jadi min 2x pangkat 4, yaitu adalah dengan dikali dengan 2x kuadrat. Nah, sekarang kalau misalkan kita kaliin, kali satu-satu ya. Jadi ini dikali dengan ini dikali dengan ini, terus kemudian ini juga dikali dengan ini. Jadi, min 2x pangkat 4, terus kemudian ditambah dengan 6x pangkat 3, terus kemudian ditambah dengan 4x kuadrat, terus kemudian kita kurangin. Pangkat 4-nya jadi hilang, sekarang habis. Terus kemudian pangkat 3-nya itu ada minus 3 koefisiennya. Terus kemudian di sini minus 8x kuadrat. Terus kemudian dia turun 1 biji. Ini turun, berarti di sini 5x. Nah, sekarang sama lagi. Dari x kuadrat kita mau bikin jadi min 3x pangkat 3. Berarti di sini kita harus kaliin dengan min 3x. Sekarang kita kali satu-satu. Min 3x pangkat 3 ditambah dengan 9x pangkat 2. Ditambah dengan 6x. Jadi kalau misalkan kita kurangin, minus 17x pangkat 2, minus 11x, dikurangi sama 1. Ini kan turun. Nah, sekarang kita lihat. Di sini pangkatnya adalah pangkat 2. Di sini adalah pangkatnya pangkat 2. Berarti belum selesai dong prosesnya. Soalnya kan dia masih sama. Tujuannya adalah kita mau bikin sisanya itu pangkatnya adalah lebih kecil daripada yang pembagi. Jadi di sini harus dikali dengan minus 17. Kalau misalkan kita kaliin, kita akan mendapatkan minus 17x pangkat 2. Terus kemudian ditambah dengan 17 kali 3. 51x. 17 kali 3 berarti 30 tambah 21, benar 51. Terus kemudian ditambah dengan 34. Nah, ini kita kurangin. Minus 11 minus 51 berarti minus 62x. Terus dikurangi 1 dikurangi min 1 dikurangi 34 berarti minus 35. Nah, ini pangkatnya kan lebih kecil daripada pembaginya. Nah, berarti prosesnya udah selesai. Jadi hasil baginya adalah minus 2x kuadrat minus 3x minus 17, sementara sisanya adalah minus 62x dikurangi 35. Dan kita bisa tuliskan gini, minus 2x pangkat 4 ditambah sama 3x pangkat 3 dikurangi sama 4x kuadrat dikurangi 5x kurangi 1 sama dengan, itu kan yang dibagi,
Nah, sekarang pembaginya X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 2. Terus kemudian hasil baginya minus 2X kuadrat minus 3X minus 17 ditambah dengan sisa. Sisanya adalah minus 62X minus 35. Ini pembagi, ini adalah hasil bagi, yang ini adalah sisa. Yang ini itu adalah yang dibagi. Begitu cara penulisannya. Sekarang tinggal latihan ya.